saya Sanira Saniapon. Saya mahasiswa dari ITB Istiqomah Ambon, jurusan Teknik Informatika, kelas A, dengan NIM 210101A033. Di sini kita akan membahas tentang sistem operasi atau operation system atau OS. OS adalah jembatan atau perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras. Manusia tanpa sistem operasi, kita tidak bisa memakai komputer. Karena sistem operasi itu erat sekali kaitannya dengan komputer, handphone, dan laptop. Basically, komputer hanya mengerti bahasanya sendiri, yaitu ya atau tidak, on atau off, 1 atau 0. Komputer tidak dapat mengerti bahasa manusia karena dia memiliki bahasanya sendiri. Contohnya, kita mengetik salah satu huruf di keyboard, lalu akan ada sinyal bahwa kita sedang mengetik salah satu huruf di keyboard. Karena komputer tidak kenal alfabet A sampai Z. Nah, di sini sistem operasi berperan. Sistem operasi akan menerjemahkan ke dalam bilangan biner 1 dan 0 itu. Nah, setelah diterjemahkan ke bilangan biner, komputer kan sudah ngerti tuh. Lalu setelah komputer tahu huruf S yang ditekan, dia akan respon dengan bilangan biner lagi. Terus sistem operasi akan menerjemahkan huruf S, akan ditampilkan ke monitor. Nah, apa saja tujuan sistem operasi? Tujuan sistem operasi yaitu melakukan efisiensi. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Tujuan sistem operasi yang berikutnya yaitu memberi kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh penggunanya. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai manajemen memori dan keamanan data. Sebagai manajemen memori, sistem operasi berfungsi mengordinasikan aplikasi dan mengalokasikan ruang untuk program atau aplikasi yang diinstal di komputer. Sebagai keamanan data, sistem operasi berperan melindungi data pengguna dari serangan siber. Nah, apa saja jenis-jenis sistem operasi? Sistem operasi terdapat di dalam sistem komputer, permesinan, bahkan dunia militer. Contoh sistem operasi yang umum digunakan yaitu Apple iOS, Microsoft Windows, Google Android, Apple macOS, hingga Linux, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi Linux. Apa itu Linux? Seperti sistem operasi pada umumnya, fungsi Linux adalah sebagai wadah untuk menjembatani komunikasi atau perintah pengguna pada hubungan software dan hardware dalam sebuah perangkat. Dengan fungsi seperti itu, Linux akan menerima dan menerjemahkan perintah pengguna di software, lalu dikirimkan ke hardware untuk menghasilkan sebuah output tindakan. Bila secara definisi fungsi sama, lalu apa perbedaan Linux dan sistem operasi lainnya? Perbedaan utama terletak pada akses terdapat kode sumber. Pemrograman short kode di Linux tidak dikunci alias bebas diakses oleh siapapun. Sedangkan pada sistem operasi lain seperti Windows OS, short kode tidak bisa diakses pengguna. Dari keterbukaan akses kode pemrograman itu, Linux kerap didefinisikan pula sebagai sistem operasi open source.